Di setiap helaan nafas kainnya tersimpan sebuah cerita, bukan sekadar guratan, melainkan jejak langkah, semangat, dan cinta yang tak pernah padam. Ini adalah batik Tanah Liat Haja Wirdahanim, sebuah nama yang kini harum mewangi, membawa keindahan tradisi Minangkabau hingga ke seluruh penjuru bumi. Sejak tahun 1995, jauh sebelum batik Tanah Liat dikenal seperti sekarang, di sanalah Ibu Haja Wirdahanim memulai segalanya. Bukan mudah, perjalanan panjang itu penuh liku. Namun, semangat untuk melestarikan warisan leluhur, sebuah tradisi adiluhung batik Minangkabau, menjadi suluh yang tak pernah padam. Ya, batik Tanah Liat sebelumnya ditemukan oleh orang tua kita di Kenagarian Sumani, Batu Sangkar. Dengan melihat para tokoh adat di sana menggunakan kain batik Tanah Liat yang sudah sompang-samping atau bisa dikatakan robek, tapi di sana timbul pertanyaan bagaimana seorang tokoh adat masih menggunakan kain yang sudah sobek gitu. Setelah itu orang tua kita mencoba mencari tahu tentang batik Tanah Liat, melakukan riset di beberapa tempat. Ibu Haja Wirdahanim membuka atau membuat produksi batik Tanah Liat tersendiri di Kota Padang. Kita membuka workshop di Jalan Sawahan dari tahun 1995. Keistimewaan batik Tanah Liat kita tersendiri bisa dilihat dari motifnya. Motif kita mengkombinasikan beberapa motif dari relief rumah gadang dan juga beberapa seperti alat-alat pusako benda yang ada di Minangkabau tersendiri. Contohnya seperti carano dan payung barale dan lain-lain. Dan tentunya kita menggunakan Tanah Liat sebagai pewarnanya yang susah ditemukan di tempat batik-batik toko batik lainnya. Dan juga kita menggunakan beberapa limbah-limbah rumah tangga seperti kulit jengkol dan juga kulit rambutan atau kulit manggis juga untuk sebagai bahan baku utama pewarnaan. Jadi di samping dengan menciptakan warna yang ciamik, kita juga ikut menyuarakan tentang kebersihan lingkungan juga, terus pengolahan limbah pada limbah dapur pada masyarakat. Untuk tahap pembuatan batik Tanah Liat tersendiri, kita dimulai dengan treatment bahan bakunya dulu. Kain putih itu biasanya orang lihat kain putih, kita lakukan treatment biar pewarna itu gampang masuk ke bahannya. Jadi setelah di treatment kita melakukan sketsa. Setelah di sketsa kita melakukan pencantingan dengan lilin, dengan canting pastinya. Setelah itu kita masuk ke tahap pewarnaan. Tergantung nanti kita mau ke pewarnaan kimia atau pewarnaan alami. Alami biasanya kita menggunakan Tanah Liat dan juga kulit mahoni dan juga gambir. Setelah melakukan pewarnaan, kita melakukan fiksasi atau penguncian warna untuk ketahanan warna tersendiri. Setelah itu kita langsung masuk ke tahap perontokan lilin di kain tersendiri. Itu biasanya kita sebutnya ngelorot. Jadi setelah itu kita bilas, setelah dibilas, insya Allah bisa langsung masuk ke ke galeri, bisa langsung dijual. Tantangan tersulit sendiri sih kita rasakan untuk mencari sumber daya manusianya yang bisa mencanting. Karena di Sumatera Barat sendiri untuk jurusan batik cuma ada di SMK 8 dan itu setiap
siswa-siswi yang mengambil jurusan itu selalu datang ke sini untuk melakukan PKL. Nah, paling di sana sih untuk mencari sumber daya manusianya tantangannya. Karena di sini batik itu baru dikenal di tahun 1995. Ya, jadi beda halnya dengan di Jawa yang batik sudah dikenal lama. Jadi kalau di Sumatera Barat kita baru melestarikannya di tahun 1995. Batiknya sudah ada dari zaman Jepang, dari cerita-cerita orang tua kita itu sudah ada di zaman Jepang. Cuman untuk pelestariannya kita dari tahun 1995. Pelestariannya kita dari tahun 1995. Setiap motif yang tercipta, setiap warna yang menyatu adalah perwujudan dari doa dan harapan. Harapan agar keindahan batik Tanah Liat tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi terus hidup, bernapas, dan memukau generasi ke generasi. Ia tak hanya menciptakan kain, namun merajut kembali benang-benang sejarah, menghidupkan kembali roh seni yang hampir terlupakan. Untuk produk kita, alhamdulillah dengan dibantu oleh Pemkot dan Pemprov Kota Padang dan Pemprov Sumatera Barat, kita sudah melalang buana sampai ke Eropa dan juga Asia Timur untuk menghadiri acara-acara kenegaraan. Kita biasanya diiringi oleh wali kota atau enggak gubernur Sumatera Barat. Jadi untuk penjualannya kita alhamdulillah sudah tembus pasar internasional. Contohnya seperti di Prancis sama di Belanda yang biasanya banyak permintaan itu dari Australia juga ada. Dan kita juga buka reseller di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Alhamdulillah. Yang menggunakan batik. Ya, kami juga berharap pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi maupun BUMN setempat ikut melestarikan budaya batik Tanah Liat di Sumatera Barat. Bisa saja menggunakan batik setiap hari apa gitu. Tentunya menggunakan batik Tanah Liat. Harapannya, tapi balik lagi, kayak gitu betul nggak Bang? Iya. Kepada muda-mudi di Kota Padang juga ikut melestarikan budaya kita, yaitu menggunakan batik Tanah Liat. Karena batik Tanah Liat tersendiri nggak harus atau selalu digunakan oleh orang-orang berumur. Karena banyaknya rumor di luar sana, banyaknya anak muda yang sedikit malu-malu menggunakan batik karena merasa terlalu tua dan nggak matching, nggak necis gitu bahasa anak muda sekarang. Tapi kita juga sudah mulai membuat kombinasi warna dan motif-motif yang lebih kekinian atau bisa dikatakan seperti motif atau warnanya lebih viral kayak gitu. Oke. Untuk produk batik Tanah Liat kita memulai harga dari 90.000 sampai tergantung nanti jenis dan motif yang Dusana Nio. Nah, gitu. Jadi boleh nanti langsung kunjungi Instagram kita di @batiktanahliat1995 dan juga Shopee kita di Batik Tanah Liat Hajaruddin Hanim 1995 dan juga TikTok kita juga ada di TikTok. Kita biasanya melakukan promo di TikTok dan juga di Instagram melalui siaran live. Dan juga boleh langsung datang ke toko kita di Jalan Sawahan nomor 33, Kecamatan Padang Timur. Dan juga kita memiliki cabang yang lebih gampang dicari yaitu di Jalan Simpang Haru, di ruko tepatnya. Tepatnya itu di sebelah Honda Menara Agung. Nanti kelihatan aja tuh di depan Wisma KAI. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, dari tangan Gigi Haja Widahanim, batik Tanah Liat telah berkembang pesat. Namanya tak hanya dikenal di ranah Minang, tapi telah melanglang buana, membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia.
Setiap lembar batik adalah bukti nyata dari dedikasi, ketekunan, dan cinta yang tulus. Ini bukan sekedar batik, ini adalah sejarah yang terlukis, tradisi yang terawat, dan mimpi yang menjadi nyata. Batik Tanah Liat Haja Wirda Hanif lebih dari sekedar nama. Ia adalah simbol kebanggaan, warisan abadi, dan bukti nyata bahwa dengan cinta, tradisi akan terus hidup dan bersinar.